Tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Hari ini kita sudah memasuki akhir bulan Sya'ban, berarti tinggal berapa hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Berapa hari? 12 hari. Ya. Ya, persiapan bulan Ramadan salah satunya yaitu di bulan Sya'ban. Ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai nanti bertemu dengan bulan Ramadan sehingga bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan dengan maksimal. Ya. Kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa ini? Berapa Pak Haji Muslimin kemarin? 222. Berarti sekarang 222. 223. Ya. Mari kita baca bersama-sama ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 223. Kita mulai dengan bacaan ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Satu lagi. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita rutin membaca Al-Quran, di bulan Ramadan kita bisa istiqomah dan bisa khatam Al-Quran di bulan Ramadan. Ayat yang selanjutnya, nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum, istri-istri kalian itu apa? Harsul lakum. Hars itu adalah yaitu tempat bercocok tanam. Jadi nisa'ukum harsul lakum, istri-istri kalian itu adalah tempat bercocok tanam bagi kalian untuk menghasilkan keturunan. Ya. Jadi kalau kita punya tanah, ya, kita cangkul, kita tanam bibit di situ, nanti akan tumbuh. Nah, Al-Quran mengibaratkan istri-istri kita itu sebagai ladang, ya, sebagai ladang. Maka istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Ya, fa'tu harsakum, maka datangilah ladang-ladang kalian, yaitu dari tempatnya. Ya. Wahwa yang dimaksud tempatnya itu adalah al-kubul, yaitu farji bagian depan. Ya. Jadi farji itu ada dua, farji belakang, farji depan. Nah, Al-Quran mengibaratkan istri kita itu sebagai ladang, maka datangilah ladang tempat kalian mencangkul. Yang dimaksud adalah yaitu ladang itu adalah apa tadi? Kubul. Jadi kubul itu adalah farji bagian depan. Maka datangilah dari situ. Berarti apa? Kalau mendatangi dari selain itu, ya bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Ya, istilahnya yang kalau depan itu kubul, kalau belakang adalah dubur. Ya. Ya, fa'tu harsakum, maka datangilah ladang kalian, yaitu dari tempatnya, yaitu kubul, anna syi'tum. Anna itu adalah bagaimana kalian kehendaki. Ya, jadi intinya apa? Boleh bagaimana caranya, ya, seperti apa caranya dalam mendatangi istri-istri asal pada tempatnya. Ya. Yang kalian kehendaki, sukanya lewat seperti apa? Min qiyamin. Nah, kalau di sini diterangkan ya, min qiyamin, baik dalam keadaan berdiri, ya, wa qu'udin atau dalam keadaan duduk, ya, wat tijain ataupun tijain itu apa? Miring, ya, miring, ya, seperti itu, ya. Wa ikbalin, ikbalin itu dari depan. Wa idbarin, idbarin itu dari apa? Belakang. Jadi yang penting apa? Yang penting pada tempatnya. Ya.
Wa nazala, dan ayat ini turun, ayat tadi ya, ayat turun raddan liqaulil yahud, itu sebagai bantahan atas perkataan orang-orang Yahudi. Di mana orang Yahudi apa? Man ata imra'atahu min kubuliha, barang siapa yang mendatangi istrinya, ya mendatangi istrinya di kubulnya, ya. Maksudnya apa? Ketika mendatangi istrinya itu di kubul, tapi lewat belakang, ya. Maka apa? Ja'al walad, maka nanti kalau lahir anaknya itu akan ahwal. Ahwal itu cacat, ya, entah matanya atau apa. Makanya ada kisah, ya, dari sahabat juga, ketika orang-orang muhajirin ada yang menikahi orang ansor, ya, orang apa? Muhajirin menikahi orang ansor. Berarti yang laki-laki dari mana? Dari Mekah. Perempuannya dari mana? Ansor, Madinah. Nah, ternyata ketika melakukan jima atau ketika si muhajirin ketika mencangkul, itu ternyata posisinya lewat belakang. Maka orang ansor ini tidak mau, tidak biasa ini. Orang-orang wanita Madinah itu tidak biasa kalau melakukan hubungan suami istri itu apa? Suaminya lewat dari belakang. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah. Kemudian juga ada ayat ini. Ayat ini nisaukum harsulakum, bahwasanya istri-istri kalian itu ladang kalian. Maka datang istri kalian dari manapun, bagaimanapun caranya, tetapi apa? Pada tempatnya, gitulah. Mau dari depan berhadapan-hadapan, gitu kan? Mau dari samping, kanan, kiri, maka itu tersah. Syi'tum, anna syi'tum, ya, sesuka kalian, gitu. Sesuka kalian, ya. Ya, pokoknya dari mana apa? Dari mana saja, yang penting pada tempatnya. Wa qaddimu li anfusikum, ya, dan mulailah dari diri kalian sendiri, yaitu beramal soleh. Maksudnya apa? Katasmiyati indal jima, yaitu membaca bismillah ketika jima. Nah, dimulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Nah, hafal enggak ini doanya? Doanya hafal enggak? Atau tidak berdoa? Masih ingat? Ya, tiap hari masa lupa doanya? Doanya apa doanya? Allahumma janibis syaiton wa jannibna ma razaqtana, gitu ya. Nah, itu doanya. Jadi bukan hanya makan saja, minum saja ketika berdoa, tapi ketika melakukan jima itu pun ada doanya. Ya. Kalau tidak bisa, tidak hafal gimana? Bismillah. Bismillah. Ya, minimal bismillah. Tapi kalau mau lebih anunya ini, Allahumma janibna syaiton wa janibi syaiton ma razaqtana. Allahumma, ya Allah, janibna syaiton, jauhkan setan dari kami. Wa janibni syaiton, dan jauhkan setan dari ma razaqtana, apa yang telah Engkau rizkikan kepada kami. Itu doa apa, Pak? Doa hubungan suami istri. Ya. Hubungannya sering tapi doanya lupa. Ya, bismillah, minum dulu. Hah? Kalau makan itu kan doa dulu. Kalau lupa makan di tengah-tengah, maka berdoa. Ketika di tengah-tengah makan kok lupa, berdoa. Ya. Tapi kalau jima, lupa, ingatnya di tengah-tengah, tidak dianjurkan berdoa. Hah? Ya.
Kalau tidak salah seperti itu ya. Seperti itu. Diulang. Ya, minimal bismillah lah, bismillah. Atau ditulis ya, ditulis di mana? Di ranjang gitu loh. Itu untuk pengantin baru biasanya. Kalau kita kan sudah lawas. Pengantin lawas sudah ngelotok gitu ya. Sudah di luar kepala kan gitu. Jauh. Nah, tidak ingat sama sekali, sudah tua. Ya, wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi amri dalam urusannya, wa nahyi dan dalam larangannya. Jadi bertakwalah kepada Allah dalam urusan perintah dan larangan, terutama dalam masalah tadi hubungan suami istri. Istri itu tidak boleh digauli dalam keadaan dua hal. Atau istri tidak boleh digauli ketika dua perkara. Pertama apa? Yaitu ketika haid. Ketika haid tidak boleh digauli. Tidak boleh jima maksudnya ya, ketika haid. Yang kedua adalah yaitu menggauli istri dari arah belakang, yaitu dari dubur. Ini yang tidak boleh. Selain dua itu silakan. Ya. Pokoknya bukan dari dubur. Pertama. Yang kedua ketika sedang haid, itu pantangan. Tapi kalau sedang haid masih bisa bersenang-senang asal jangan sampai jima, ya kan? Ketika haid istri berhalangan, silahkan bersenang-senang asal jangan masuk lewat kubul itu. Maka di sini wattaqullah dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala fi amri dalam perintahnya, wa nahyihi dan larangannya. Wa'lamu dan ketahuilah annakum sesungguhnya kalian mulaquh akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita langgar aturan Allah, nanti kita akan ketemu dengan Allah. Kita taati perintah Allah, nanti kita juga akan ketemu dengan Allah. Kapan? Bil ba'si, pada hari kebangkitan. Fayujazikum, dan Allah akan membalas amalan-amalan kalian. Bi amalikum, terhadap amal-amal kalian. Nah, termasuk dalam masalah hubungan suami istri. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, ya Allah akan hisab. Tapi kalau tidak ada pelanggaran-pelanggaran, kita mengikuti perintah Allah, bukan dosa, tapi malah dapat pahala. Maka termasuk ibadah yang paling enak apa? Hubungan suami. Nah, itu ibadah juga. Ya. Ibadah tapi apa? Menyenangkan. Sehingga ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan pahala ketika melampiaskan syahwat kepada istri? Rasulullah mengatakan, bagaimana seandainya syahwat engkau dilempaskan kepada yang haram, kepada yang bukan istrinya, dosa enggak? Dosa. Begitu pula ketika kita bersyahwat kemudian kita lampiaskan kepada istri, itu bukan dosa, bahkan apa? Pahala. Ya, dapat pahala, suami dapat pahala, istri juga dapat pahala. Maka rugi orang yang tidak punya istri. Tidak bisa ibadah ya, tidak bisa ibadah. Makanya ada sahabat juga, dia itu mengatakan, sungguh seandainya besok saya meninggal dunia, hari ini saya akan nikah lagi. Saya tidak ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan apa? Duda. Ya. Karena apa? Ya karena itu ibadah. Makanya kan tingkat keimanan atau orang yang masih bujang dengan orang sudah keluar itu kan beda. Makanya kan orang yang masih bujang itu separuh agamanya kan dibandingkan dengan orang yang sudah punya keluarga. Baru separuh itulah. Wa'lamu, ketahuilah annakum kalian mulaku akan bertemu dengannya bil ba'si, yaitu pada hari kebangkitan. Fayujazikum, dan Allah akan balas kalian bi amalikum, terhadap amal-amal kalian.
wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina taqau, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kabar gembira dengan apa? Bil jannah, dengan surga. Nah, jadi semakin kita tua, semakin kita dekat kematian, berarti semakin dekat dengan apa? Surga, kan begitu. Semakin kita tua, semakin kita dekat kematian, berarti dekat dengan apa? Surga, ya enggak? Iya. Karena jalan satu-satunya untuk ke surga dengan apa? Mati, kan begitu. Kalau enggak mati, ya kapan masuk surga, kan begitu. Bahkan ketika orang itu sudah mati, di alam barzah sudah bisa mendapatkan nikmat pahalanya sudah. Belum kiamat, kita meninggal dunia sudah mendapatkan nikmat kubur. Ya, jadi orang yang meninggal dunia husnul khotimah, jangan dikira mereka itu menderita, mereka itu bersedih, mereka susah, enggak. Bahkan mereka itu bersenang-senang di alam barzah. Tenang, sudah enggak mikir dunia, enggak mikir anak, enggak mikir istri, enggak mikir harus sholat, harus puasa, baca Quran, capek semua. Maka istirahatnya itu apa? Ya di alam barzah tadi. Maka betul istilah beristirahatlah dengan tenang itu untuk siapa? Ya untuk orang-orang beriman. Karena betul-betul ketika orang itu sudah meninggal dunia, husnul khotimah, sudah istirahat total. Sudah. Tidak mikir harus cari uang. Besok harus jualan, kan gitu kan. Ya, masih kurang ya. Ya, kurang amalnya ya, menyesal. Karena apa? Sudah merasakan pahalanya. Ya alhamdulillah ya, menyesal, tapi menyesal apa? Kurang banyak. Jadi kalau kita mau istirahat, ya udah nanti disitulah istirahatnya. Kalau di dunia itu ndak ada istirahat. Kita tidur aja paling terbangun nanti malam. Kalau sudah bangun ndak bisa tidur lagi, kan begitu. Kapan mau tidurnya? Malam aja ndak bisa tidur, apalagi sih siang. Maka betul-betul istirahat itu apa? Ketika roh kita sudah berpisah dari jasad, itulah istirahat. Tapi bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi kalau tidak beriman, begitu jasad, roh keluar dari jasad, bukan istirahat, malah apa? Masuk penjara, disiksa, kan begitu. Maka ibadah itu sebentar, tidak lama. Taat itu sebentar, tidak lama. Menahan godaan itu sebentar, tidak lama. Bersabar. Justru itulah nanti apa? Yang kita inginkan kan istirahat itu kan. Istirahat. Nah kalau sekarang masih hidup kok ingin istirahat terus, nah, malah dimarahi keluarga, dimarahi istri. Siang tidur, malam tidur, tidak bisa. Ya. Ya maaf ya, ini ayat berikutnya saya tadi belum sempat membaca ya, saya lompati dulu, insya Allah besok pada pertemuan datang ya. Saya lanjutkan kepada ayat 226 ya. Besok ini yang 25, 24 berarti besok ya. Ayat yang 226 ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim ya 206, yaitu bagi orang-orang atau bagi suami yu'luna yang melian istri-istrinya. Ada istilah li'an.
Li'an itu suami mengatakan saya tidak akan menyentuhmu, namanya li'an. Namanya li'an. Punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Haram aku berjima dengan kau. Padahal istrinya. Kan kita haram menikah dengan ibu kan haram ya. Haram kan? Ibu kan tidak boleh dinikahi ya. Terus kita mengatakan kepada istri kita, tubuhmu haram seperti tubuh ibuku. Berarti dia mengharamkan istri. Entah karena pertengkaran, entah karena marah, sampai-sampai suami mengatakan haram bagiku menyentuhmu. Namanya li'an. Ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi para laki-laki yang meli'an istrinya, ya, yaitu bersumpah bahwasanya dia akan menjima istrinya, ya, tarobus, pokoknya saya tidak akan menjima kamu, sudah. Apalagi bisanya, saya tidak akan tidur denganmu, ya. Itu namanya li'an, ya. Maka apa? Tunggulah sampai 4 bulan. Itu hukuman. Sudah terlanjur seperti itu maka ada hukumannya. Ya. Maka jangan gampang-gampang marah kepada istri katanya ya. Hah? Oh, kalau itu enggak masalah ya. Ya, karena tidak ada kaitannya dengan ibadah. Ya, kalau misalnya beda tadi, tubuhmu haram bagiku seperti tubuh ibuku. Nah, ini kan berarti apa? Menganggap istri itu haram seperti ibunya, kan begitu. Hah? Hah. Apa? Kawin kontrak. Ya. Ya, kawin kontrak itu menyelisihi tujuan pernikahan. Dan nanti akan ada yang terzolimi juga. Ya, dulu pernah dalam Islam itu Rasulullah mengizinkan kawin kontrak. Ya. Terus setelah itu Rasulullah mengharamkan selama-lamanya. Nah, dulu pernah terjadi. Hah? Iya. Sekarang enggak boleh. Sekarang enggak boleh. Misalnya nikah selama 2 tahun. Nanti setelah 2 tahun cerai kan gitu. Ya, nikah selama 3 bulan. Yang banyak itu di mana? Jawa Barat ya katanya, di Garut. Ya. Hah? Ya, di Garut ya. Oh, ngomong gitu li'an tadi. Nah, ya masih bisa, iya masih bisa. Tapi yang di li'an tadi yang enggak bisa. Ada lagi nih, ini berkaitan dengan kawin tadi. Ada yang suami istri memanggil suaminya sama paku. Ya, misalnya ini istri memanggil suaminya bapak gitu, atau suami manggil istri ibu gitu ya, ya kan? Ya kan kadang-kadang terjadi ya, suami memanggil istrinya ibu, atau istri manggil suaminya bapak. Ya. 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 Ya memang artinya itu bukan niatnya kan bukan menganggap istri kita kan ibu, bukan itu kan. Itu cuma panggilan saja ya. Artinya tidak menganggap istri itu seperti ibu kan begitu. Karena ibu kan halal untuk dijima kan begitu kan. Sebagaimana bapak itu kan mengunsur panggilan saja ya, panggilan saja. Ya. Ya. Ya, kalau ayat ini kan jelas, li'an itu hanya menganggap istri itu seperti ibunya yang haram untuk digauli kan begitu.
Jadi mengharumkan istri gitu loh. Nah, itu namanya li'an. Tapi dengan ungkapan apa? Punggungmu seperti punggung ibuku kan begitu. Ya, tuh. Ya. Ya, jadi nanti itu seperti dibiarkan ya, seperti suami membiarkan istrinya digantung. Kamu seperti punggung ibuku. Ini kan bingung. Ini cerai atau bukan kan begitu. Iya kan? Ya, kalau cerai ya bukan talak. Tapi kok dibiarkan kan gitu. Nah, kan gitu. Ini namanya li'an. Ya, jadi seorang suami meli'an istrinya. Jadi li'an itu bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Tarobus intidharil arba'ati ashur, yaitu maksimal itu adalah selama 4 bulan. Ya. Fa'in fa'u, dan jika dia laki-laki suami tadi roja'u, merujuk tadi, ya, fiha, ya, atau ba'daha, ya, setelah berapa tadi? 4 bulan, an yamin dari sumpahnya, ya, ila wata' untuk untuk mewatak tadi, fa innallaha ghafurun, maka sungguhnya Allah Maha pengampun. Jadi kalau sudah 4 bulan itu nanti ke hakim kayaknya. Sudah istrimu itu harus diapakan ini. Kalau kamu memang sudah tidak mau, ceraikan nanti seperti itu kalau sudah 4 bulan. Nanti jadi kalau sudah 4 bulan suami ditanya, dipanggil. Ini maksudnya gimana ini? Kamu melihat istrinya sudah 4 bulan. Kalau rujuk ya rujuk, kalau enggak ya pisahkan begitu. Harus ada keputusan yang pasti. Ya, gitu. Maka apa? Sesungguhnya Allah Maha pengampun. Ya. Fa'in azamu tolak, dan jika suami tadi atau mereka para suami itu menginginkan talak, cerai, ya, fa'innallaha sami'un, maka sungguhnya Allah itu maha mendengar perkataan mereka, alimun, maha mengetahui. Ya. Jadi ya tadi kalau sudah 4 bulan ya sudah, mau cerai atau rujuk kembali, ya gitu. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, ya. Maka wanita-wanita yang dicerai, wanita yang dicerai oleh suaminya tadi ya, karena cerai itu di tangan suami bukan istri. Istri minta cerai, kalau suami belum katakan cerai ya ndak jatuh, ya. Nah, wanita-wanita yang telah dicerai, maka hendaklah dia yatarobas. Yatarobas itu menunggu. Selama berapa? Yaitu mereka tidak menikah, ya selama 3 kuruk. Jadi kalau wanita yang sudah dicerai tidak boleh menikah, ya, sebelum habis masa iddah. Iddah wanita yang dicerai itu apa? 3 kuruk. 3 kuruk ada yang mengatakan 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka wanita yang dicerai baru 1 bulan tidak boleh nikah. Wanita yang dicerai baru 2 bulan tidak boleh nikah. Masih dalam masa iddah. Kalau sudah 3 kali haid atau 3 kali suci, baru wanita itu boleh menikah. Tapi sekarang tuh di Indonesia kadang-kadang belum dicerai sudah nikah ya. Sudah nikah, masih punya pasangan sah kan gitu. Nah, kalau selingkuh itu belum sampai nikah ya. Nah, ini sudah belum jelas statusnya, sudah dicerai atau belum, sudah menikah kembali. Suami belum mengutarakan kata talak atau cerai, dia sudah nikah.
Ya. 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 Ya, jadi salah satu quru itu maksudnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau 3 kali haid berarti ya sekitar 3 bulan kan ya. Kan biasanya per bulan haidnya kan. Ya. Iya, itu. Sekitar itulah. Pokoknya 3 kali haid. Kalau baru 2 kali haid ya belum, masih masa iddah. Enggak boleh ada orang lamar, enggak boleh. Menopause. Masa iddahnya kayak apa gitu ya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, kalau sudah menopause iddahnya. Nah. Ya, lupa ya kalau sudah menopause iddahnya itu berapa. Oh ya. Masalah hijab itu kawin siri, hijab siri itu menurut agama sah. Tapi menurut undang-undang perkawinan menurut hukum-hukum KUHP itu termasuk pelanggaran pidana. Itu kan saling bertentangan agama dengan pemerintah. Namun sekarang itu seandainya ada di masyarakat hijab siri itu bisa dipidana. Termasuk itu hijab katanya pukul kebo karena tidak mempunyai dokumen pemerintah. Itu banyak terjadi sekarang di Indonesia undang-undang tahun 2026 ini. Ya, istilah siri itu kan artinya diam-diam ya. Istilah siri, nikah siri itu artinya nikah diam-diam. Ya. Nah, istilah siri ini juga ada 2 pemahaman. Pertama, siri betul tadi nikah secara agama aja, cukup wali, kemudian pengantin, akad, wali, terus saksi itu kan. Nah, itu artinya tidak dicatatkan di catatan sipil. Itu yang mengatakan itu siri itu seperti itu. Ya. Terus kalau siri yang kedua ini itu mas juga dikatakan nikahnya ada saksi, wali tapi di KUA tapi tidak rame-rame. Ada yang mengatakan itu juga siri. Ya kalau secara agama itu sah asal terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Tetapi kalau nanti tidak tidak dilaporkan ke KUA, nanti memang imbasnya nanti kepada anaknya gitu kan. Ya, nanti surat kelahiran, nanti bab-bab yang lain itu tidak mendapatkan. Ya, maka secara itu memang tetap sah, tetapi ya bisa saja itu melanggar aturan bisa. Ya, karena memang kalau di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari itu kan. Itu untuk kemaslahatan juga masalahnya, untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Ya. Ya, memang nanti kalau tidak saya tidak tahu ya nanti kalau tidak dilaporkan ke KUA itu apa-apa hak-hak yang hilang apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau anak kan nanti butuh apa? Surat kelahiran ya kan? Iya kan? Surat kelahiran nanti kalau sekolah juga harus pakai itu juga. Nah, kalau tidak resmi kan repot juga. Ya, repot. Walaupun sah secara agama kan tidak dianggap zina. Ya. Kalau waris kan bisa aja ya, tetap bisa warisan, tetap bisa. Nah, yang repot nanti nikah suami punya istri resmi, kemudian punya istri siri, nanti punya anak, nanti meninggal, nanti masalah warisan juga repot juga itu nanti. Ya, kalau si istri pertama itu paham secara Islam ya sudah, istri kedua tetap dapat warisan, anak-anaknya juga. Tapi kalau tidak paham, dia bukan istri sah kan begitu. Tidak berhak mendapat warisan dan sebagainya. Akhirnya apa? Terzolimi juga. Ya, terzolimi juga. Ya, maka aturan itu dibuat untuk apa? Untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan. Ya. Ya.
Adapun selain tadi ya, selain wanita yang dicerai tadi, fala iddah alaihinna, maka tidak ada iddah. Sebagaimana firman-Nya, fama lakum alaihina min iddah, maka tidak ada bagi kalian atas istri-istri kalian adalah iddah. Ya. Nah, kemudian tuh. Ya. Anak sama ibu tiri. Berdosa ya, karena itu ibu kan berarti, walaupun ibu tiri. Maka itu itu mahram juga, tidak boleh dinikahi. Menikahi ibu tiri itu tidak boleh. Jadi, Ya kalau masih terus seperti itu haram, dia tiap hari melakukan dosa terus. Ya, maka pihak keluarganya bagaimana? Kalau dia kasihan ya dipisah, tidak boleh ini. Gitu. Sampai ada anaknya ya. Ya itu apa? Pemenang dari RT atau siapa? KUA. Mahram ya, ibu tiri itu mahram ya. Tidak boleh, mahram. Tanya Ustaz, kalau ada kejadian di dalam suatu masyarakat, itu ada perkawinan antara anak dan ibunya, bahkan adik sama kakaknya, padahal itu sudah di bawah wilayah tingkat kecamatan atau kabupaten. Itu gimana yang tepat dari pihak pemerintah atau dari pihak pusat agama? Itu termasuk tanggung beban dosa apa tidak? Ya. Itu terjadi ada di Indonesia. Ya. Jadi yang bertanggung jawab siapa ini? KUA atau Kementerian Agama? Ya, yang paling berkaitan dengan itulah. Ya, kalau di kita ya KUA ya, KUA. Ya. Kalau RT-nya Muslim ya tanggung jawab juga. Kalau RT-nya Muslim. Ya. Ya terutama ya kaum muslimin yang tahu lah ya. Kaum muslim yang tahu, mungkin tokoh-tokoh masyarakat. Ya, itu yang bertanggung jawab. Karena setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggung jawabannya dari RT, RW, kepala desa, Babinsa, itu semuanya akan diminta pertanggung jawaban semuanya. Gitu. Nah, sampai presiden semuanya akan diminta pertanggung jawaban. Ya. Ya saya kira itu dulu ya. Isya jam berapa? Kurang dikit ya. 38. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.